Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 80 KKN tematik COVID-19 Universitas Islam Sultan Agung Semarang memiliki salah satu program kerja yaitu Buku Saku. Nah, buku saku ini berisi tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19, cara hidup sehat, bagaimana menggunakan masker, cara cuci tangan. Selain itu, berisi pula mengenai pandangan masyarakat atau stigma terhadap pasien maupun jenazah COVID-19. Buku saku ini kami beri judul Buku Saku Cegah COVID-19, mencegah lebih baik daripada mengobati, Desa Kabukan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Nah, di halaman buku saku kami, pertama ada yang namanya kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Di daftar isi berisikan apa saja yang akan dibahas dalam buku saku kami. Pembahasan pertama, pencegahan dan penanggulangan COVID-19, yaitu dengan cara menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan orang lain. Manfaat dari menjaga jarak dengan orang lain yaitu dapat mengurangi resiko penularan COVID-19, membatasi infeksi dan korban COVID-19, sekurang-kurangnya menjaga jarak sebesar 2 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, menggunakan masker saat keluar rumah. Penggunaan masker diharuskan bagi masyarakat umum ketika berada di luar ruangan, terutama saat di tengah situasi yang menyulitkan untuk penerapan aturan jaga jarak fisik atau physical distancing seperti di pasar, supermarket, dan angkutan umum. Manfaat dari menggunakan masker untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Hal ini disebabkan orang yang tidak sadar bahwa dirinya positif corona bisa saja menulari orang lain tanpa sengaja ketika berinteraksi tanpa masker. Satu tetesan cairan saja bisa menyebabkan orang lain terkena COVID-19. Rajin cuci tangan. Tahukah kamu kenapa kita harus rajin cuci tangan? Tangan merupakan organ tubuh yang paling sering digunakan. Selain itu, tangan kita selalu memegang berbagai barang seperti uang, gagang pintu, dan handphone. Karena itu, mudah sekali virus dan bakteri menempel di tangan kita. Untuk menghindarinya, virus masuk ke dalam tubuh, baiknya kita cuci tangan sebelum memegang anggota tubuh lain. Idealnya, waktu cuci tangan yang dianjurkan selama 20 detik dan menggunakan sabun. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? 1. Basahi tangan dengan air mengalir. 2. Ambil sabun secukupnya. Yang ketiga, ratakan sabun dengan menggosok 2 telapak tangan. Yang keempat, gosok juga punggung tangan bagian kanan dan kiri. Pastikan seluruh permukaan terkena sabun. Yang kelima, gosokkan sabun ke sela-sela jari, karena sela-sela jari menjadi salah satu tempat bersembunyinya kuman. Yang keenam, bersihkan juga punggung tangan dengan gerakan saling mengunci. Yang ketujuh, bersihkan jempol bagian kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Jempol menjadi salah satu bagian jari tangan yang paling aktif beraktivitas. Yang kedelapan, bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup. Tujuannya untuk membebaskan kuku dari kuman-kuman. Yang kesembilan, bilas tangan dengan air secara menyeluruh. Yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk. Mencegah stigma sosial. Apa itu stigma sosial? Stigma sosial adalah pandangan negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang karena menyandang penyakit tertentu. Bahaya stigma sosial yang pertama dapat membuat orang menyembunyikan status kesehatan. Yang kedua, membuat orang enggan memisahkan diri. Yang ketiga, dapat membuat orang kabur saat akan diperiksa, diobati, ataupun dikarantina, sehingga dapat memperbesar resiko penularan di masyarakat. Bagaimana cara mencegah stigma sosial? Yang pertama, menggunakan nama yang benar pada suatu penyakit seperti penyakit COVID-19.
Nama COVID-19 diambil dari kata Coronavirus Disease 2019 karena muncul pada tahun 2019. Yang kedua, tidak menyebutkan orang yang terjangkit COVID-19 sebagai korban atau penderita, tetapi sebagai pasien. Yang ketiga, menghindari melabel orang, kelompok, etnis, ataupun daerah tertentu sebagai penyebab atau penyebar COVID-19. Yang keempat, memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak, baik pasien, keluarga pasien, ataupun masyarakat sekitar. Dan yang kelima, memberikan penghargaan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Yang keenam, tidak membagikan berita bohong, apalagi narasi yang bersifat siaran kebencian terhadap satu orang, kelompok, etnis, ataupun daerah tertentu terkait COVID-19. Yang ketujuh, stigma muncul dari ketakutan. Ketakutan muncul dari ketidaktahuan. Jadi, lawan dengan mencari informasi yang tepat dari sumber terpercaya. Dan yang kedelapan, sebarkan berita baik, misalnya kesembuhan pasien, pencegahan yang praktis dan tepat, cara mengamankan diri dan keluarga dari transmisi, ataupun kisah perjuangan tenaga medis. Penerimaan jenazah pasien COVID-19. Pertama, tidak melakukan aksi penolakan kepada jenazah COVID-19. Kedua, jangan membuat kerumunan. Ketiga, mempercayai tenaga medis mengenai perawatan jenazah. Keempat, pelayat dibatasi 30 orang. Kelima, memahami terlebih dahulu bahwa jenazah memiliki status ODP, PDP maupun suspek. Dan yang keenam, hargai protokol yang sudah dibuat oleh tenaga medis. Cara hidup sehat. Pertama, rajinlah mencuci tangan. Kedua, membersihkan diri setelah berpergian. Ketiga, minum air putih 8 gelas dalam sehari. Keempat, makan makanan yang bergizi. Kelima, istirahatlah yang cukup. Keenam, berpikir positif. Dan yang ketujuh, lakukan aktivitas fisik ataupun olahraga.